Seorang petani di Sidrap, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di mangsa ular piton sepanjang 6 meter. Akhirnya berhasil dievakuasi. Petani yang dimangsa ular piton raksasa akhirnya berhasil dievakuasi. Jenazah langsung dipulangkan ke rumah warga di Dusun Toga Paraja, Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap. Jenazah petani perempuan ini langsung dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dalam video amatir, tampak warga mengerumuni ular piton yang dicurigai telah memangsa seorang petani di area perkebunan Dusun Tiga Paraja, Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap. Saat ular dievakuasi, ditemukan jenazah korban berjenis kelamin perempuan. Menurut keterangan Kades area perkebunan Dusun Tiga Paraja, Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, sebelumnya korban seorang petani perempuan ini dimangsa ular piton saat membawa hasil kebun yang akan dijual. Keberadaan korban diketahui setelah ditemukan barang korban yang berserakan tak jauh dari lokasi ular piton ditemukan. Usai ditemukan warga, jenazah langsung dievakuasi dan dimakamkan di desa setempat. Istrinya ini tidak balik ke kebun, pagi baru dia telepon ya. Ada barang bawaan yang ditinggal di situ ya, ditinggal di situ tempatnya ditelan itu ya. Nah, di sana karena dia lihat begitu dia sudah curiga, oh ini dimakan ini ditelan ular ya. Mencari tidak jauh dari tempat kejadian, tempatnya ditinggal itu tadi barang bawaan, ditemukan itu ular. Terkait ditemukannya petani yang meninggal di mangsa ular, kita konfirmasi langsung sudah terhubung bersama kami, Sertu Sugati Babinsa Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Selamat sore Pak Sugati. Selamat sore Bu Cindy. Pak Sugati, boleh diceritakan terlebih dahulu, kalau di lokasi memang kawasannya sering ditemukan ular atau seperti apa kawasan di sana Pak? Untuk kawasan, sebetulnya kawasan di sana itu berbatasan dengan hutan lindung. Kebunnya warga itu termasuk memang perbatasan hutan lindung. Untuk masalah ular, memang sering selama ini kami temukan ular piton yang ukurannya memang ukuran besar, begitu memang sering kita temukan. Oke, artinya pemukiman memang jaraknya berdekatan, berdampingan dengan hutan lindung itu ya Pak? Berarti sering ditemukan hewan-hewan liar juga Pak? Sering, karena memang di sana tempatnya hutan lindung Bu. Kalau Desa Kalempang itu memang dilingkari sama hutan lindung, perbatasan sama hutan lindung. Oke, kalau untuk kasus serupa Pak, ada hewan liar misalnya ular berukuran besar yang memangsa manusia ataupun juga hewan ternak milik warga di sana. Pernah terjadikah Pak di sana? Kalau untuk ular yang memangsa manusia, selama ini baru pertama kali ini Bu. Kalau masalah ular yang memangsa hewan mungkin sering. Pernah ada kejadian. Oke, kalau memang sering Pak, apa yang biasanya dilakukan warga untuk mengantisipasi juga? Kan di sana katanya berdekatan dengan hutan, kemudian memang kerap ditemukan hewan liar seperti ular. Apa yang biasanya dilakukan warga untuk mengamankan perumahannya? Biasanya kalau ditemukan ular yang mungkin cukup besar, itu biasanya ditangkap rame-rame Bu. Makanya sering kami himbaukan juga kalau keluar mungkin bersistem supaya tidak, kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu cepat ada pertolongan pertama begitu. Kalau soal pencarian korban Pak, korban petani wanita ini berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai akhirnya warga juga menemukan kalau korban ternyata dimangsa ular Pak? Sekitar 2 jam Bu. Sekitar 2 jam. Apa yang menjadi alasan kenapa warga tiba-tiba curiga korban dimangsa oleh ular Pak? Karena pas waktu pencarian di situ ditemukan barang korban yang mau dijual itu berserakan di situ. Akhirnya setelah ditelusuri ada jejak ular piton. Ternyata setelah ditelusuri di situ ada ular piton yang dicurigai memakan korban tersebut Ibu. Oke, setelah kasus ini Pak, apakah akan ada langkah pengamanan yang lebih ketat atau misalnya dipasang adanya
pelindung tertentu untuk mengantisipasi kejadian serupa juga, Pak? Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi adanya kejadian yang serupa, kami menghimbau sama masyarakat supaya kalau jalan di hutan minimal itu body system. Selain body system, minimal juga membawa parang. Supaya selalu ditekankan untuk hati-hati. Terus kalau bisa, kalau malam jangan sampai berjalan-jalan di hutan tersebut, Ibu. Baik, terima kasih Sertu Sugati sudah berbagi untuk Kompas Petang. Terima kasih Pak, selamat sore.